Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas sahamnya Telkom. Jadi yang Anda lihat sekarang adalah penampakan dari chartingnya Telkom. Ya, harga Telkom sekarang berada di 2710. Lalu garis-garis support dan resist ini adalah garis-garis support dan resist yang pernah kita tarik di video-video sebelumnya. Sini ada gap di angka 3200 dan harganya sekarang berada di bawah. Coba kita tarik lagi garis support yang terdekat, ya. Kalau misalnya Anda lihat chartingnya ini charting 6 bulan ya, dari bulan 4 ke bulan 10. Kita coba ngambil low point di candlenya ini, ya. Low point di candlenya ini di 2450. 2450 adalah dalam 6 bulan ini harga terendah yang pernah dicapai oleh Telkom, ya. Lalu kita coba ngambil juga, saya biasa ngambil opening dari candle hijau ini yang panjang. Openingnya itu di 2550. Oke, jadi Anda bisa lihat 2550 pernah diuji di tanggal 30 September ya, di chartingnya ini pernah diuji. Harganya sekarang di atas, ya. Dan low point berada di 2450 untuk 6 bulan ini. Jadi kalau misalnya lihat dari chartingnya ini mengingatkan saya pada saham MNC ya, MNCN yang pernah saya bahas. Kita coba ke MNCN ya. MNC kemarin saya pernah bahas ya, triple bottom. Kalau tembus maka turun ke bawah. Dia sentuh lalu pull up ke atas ya, pull up ke atas. Ini kalau nggak salah kemarin ada berita Lo Keng Hong beli sahamnya BMTR, Global Mediacom, kalau saya nggak salah ya. Lalu BMTR naik, MNCN juga ikutan naik, kalau saya nggak salah ya. Habis itu turun ya, turun, sentuh lagi ke area 800, jebol ya, jebol, dia sentuh ke area 750. Nah 750 ini mana? 750 adalah low point ya di candle ini ya, low point di candle ini 750. Anda bisa lihat ya, 750. Jadi selama 6 bulan ya, selama 6 bulan ini low point-nya ini di 750, dia kesentuh 5 bulanan ya, 5 bulan. Dia kesentuh, dia pull up. Lalu turun lagi. Dia 750 sudah tembus. Cuman sekarang dia naik lagi ya. Harganya berada di atas 750. Apakah ya, saya lagi coba. Apakah Telkom juga akan seperti MNC ya, punya pola seperti itu? Jadi dia dari 2710 dia turun lagi ya, nguji 2550 dan turun lagi, nguji 2450. Oke. Mana nih? Nguji 2450, habis itu naik lagi di atas 2450. Nggak tahu nih apakah Telkom pergerakannya akan sama seperti MNC. Lalu banyak yang nabung saham Telkom. Mereka mungkin sekarang lagi risau kenapa mereka nabung saham Telkom, harga sahamnya turun terus. Padahal kan Telkom perusahaan yang besar ya, perusahaan yang terkenal, yang solid, kok harga sahamnya turun terus gitu. Jadi kebanyakan orang itu punya bias ya, punya bias terhadap perusahaan yang fundamentalnya bagus. Dari sekian lama pengalaman saya, mungkin teman-teman punya pendapat lain, is okay, tapi menurut saya itu harga saham ya sama fundamental perusahaan itu nggak selalu match ya, nggak selalu pairing gitu. Jadi hampir kebanyakan itu nggak pairing. Jadi mungkin fundamentalnya bagus ya kan, laporan keuangannya bagus, harga sahamnya turun. Lalu fundamentalnya nggak bagus ya, harga sahamnya naik ya, 50-70% gitu. Jadi pergerakan harga saham dengan fundamental itu nggak selalu selaras gitu. Cuman ya kalau misalnya teman-teman yang sudah terlanjur nabung saham Telkom, apakah masih boleh lanjut? Apakah masih boleh lanjut? Jadi kalau misalnya pertanyaan itu dibalikin ke saya rasa masih boleh ya, masih boleh lanjut.
untuk nabung. Karena kalau misalnya Anda punya mindset nabung, itu Anda nggak harus lihat fluktuasi harga saham gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda nabung itu misalnya Anda set timing setiap awal bulan Anda nabung, nabung, nabung. Jadi Anda tidak usah pergi hiraukan fluktuasi harga saham sebenarnya. Karena Anda menabung untuk masa depan. Untuk mungkin ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian. Ya, jadi Anda, saran saya sih nggak usah pergi lihat fluktuasi harga saham. Percaya pada fundamental perusahaan tersebut bahwa harga saham nantinya akan mengikuti ya price earning ratio ya dan rasio-rasio lainnya. Ingat bahwa kunci ataupun prinsip pertama ya yang selalu saya bilang itu, yang pertama itu adalah jangan sembarang beli saham. Jadi kalau misalnya Anda sudah beli saham yang bagus ya, saham yang fundamentalnya bagus, Anda percaya, ya udah lanjut. Ya, lanjut. Cuman saran saya adalah satu, jangan karena harga sahamnya turun, misalnya sebelumnya ada nabung saham Telkom tiap bulan 5 juta, 5 juta. Karena turun, ya, Anda terbawa emosi, Anda nabungnya langsung 20 juta gitu. Itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya 5 juta, 5 juta, ya udah continue 5 juta. Anda harus konsisten. Jangan break peraturan yang sudah Anda buat gitu loh. Ya, jadi Anda konsisten 5 juta, ya udah 5 juta, 5 juta, 5 juta aja. Nggak usah nambah karena lihat harganya lagi turun gitu loh. Ya. Lalu kalau misalnya trader, saya rasa nggak ada trader yang trading saham Telkom. Ya. Kalau saya sih enggak ya. Kalau saya sih enggak, karena kalau misalnya Anda ikutin TTG selama ini saya ngomongin Telkom, tapi saya nggak beli. Ya, tapi saya nggak beli. Cuman ya kalau misalnya lihat dari pola sekarang, kita tunggu nih. Apakah Telkom bakal seperti MNC ya? Dia lanjut turun menguji 2550 atau 2450. Kalau misalnya dia nguji 2450, saya rasa mau bilang bottom nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya dia bisa sideways di antara 2450 ke 2600 ya. Jangan salah loh, sini support terdekatnya itu di 2600 juga. Ya. Di opening candle ini pas angka genap. Dia bisa sideways di angka 2600 atau berada di atas 2600. Ini udah mau akhir tahun gitu ya. Kalau misalnya tahun ini karena corona nggak ada Januari efek, saya yakin tahun depan ada Januari efek. Maksud Januari efek itu apa? Januari efek itu adalah saham-saham pada bulan Januari itu akan naik kencang gitu ya. Apalagi pada minggu-minggu pertama atau minggu kedua Januari. Dia akan naik kencang, habis itu baru slow down. Biasanya naik kenceng itu karena mereka pengen dapatin lembar saham untuk pembagian dividen di bulan-bulan, ya bulan 3, bulan 4, bulan 5 lah. Biasanya saham-saham yang bagi dividen di bulan-bulan tersebut biasanya naiknya lumayan kenceng. Jadi mungkin sekian ulasan saya untuk Telkom. Bagi teman-teman yang sudah beli dan nabung Telkom, silakan continue ya, nggak usah terlalu takut kok harga sahamnya turun terus, karena ada saatnya itu saham A itu dijual, dilepas, mereka beli saham B. Ini suatu saat saham B sudah jenuh, mereka lepas saham B, mereka balik lagi ke saham A. Jadi Telkom sedang mengalami fase tersebut. Jadi kalau misalnya Anda yang belum beli ya dan lagi pengen nabung saham Telkom mulai dari sekarang, ya boleh-boleh aja. Oke. Ingat, rule pertama adalah jangan sembarang beli saham. Ya, saham Telkom bukan saham sembarangan. Jadi tidak terlalu resiko untuk Anda hold. Ya. Mungkin sekian dari saya, kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye bye.